Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan diskusi pada hari ini. Salam berserta salam, tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dani sebagai dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan PJJ UNAN. Selanjutnya teman-teman yang senasib dan seperjuangan dengan saya dalam menuntut ilmu. Baiklah, daripada mempanjang mukadimah, langsung saja kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan bisnis plan, di mana bisnis yang kami ambil yaitu produk rajutan Yolanda Store. Di mana kami yang beranggotakan yaitu 1 Rina, 2 Yolanda, Cikayu Saraswati, 3 yaitu Elvino Notri, 4 yaitu Rahmi Aulia, dan kelima yaitu saya sendiri yaitu Monalisa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembaca materi pertama yang akan dibacakan oleh Elvi Notri. Kepada Elvi Notri disilahkan. Visi dan misi. Pertama, visi menjadi penyedia produk rajutan yang berkualitas dan dipercaya oleh pelanggan. Yang kedua, menjadi penyedia produk rajutan yang terkenal di Indonesia. Yang kedua, misi mengutamakan kepercayaan pelanggan, mengenalkan produk ke pelanggan melalui media sosial, melakukan promosi dan pendekatan pada target pasar, memberikan harga jual yang terjangkau oleh pelanggan, menyediakan produk rajutan yang berkualitas. Latar belakang. Yolanda Store adalah sebuah toko online yang didirikan oleh sekelompok mahasiswa dengan tujuan menyediakan produk buatan tangan berupa rajutan. Yolanda Store menyediakan berbagai produk rajutan mulai dari konektor masker, gantungan kunci, boneka rajut, hingga tas rajut dengan harga terjangkau dibandingkan dengan toko lain yang menjual produk yang sama. Meski dengan harga produk yang lebih murah, bukan berarti kualitas produk buruk. Justru, Yolanda Store sangat memperhatikan kualitas produknya. Kualitas produk menjadi hal yang paling diutamakan karena kami menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah salah satu pilar penting bagi berdirinya bisnis ini. Produk gantungan kunci menjadi produk yang paling digemari dan paling dicari oleh toko ini. Karena itulah, dalam hal ini kami akan lebih menjelaskan tentang produk gantungan kunci dari Yolanda Store. Keunikan produk. Gantungan kunci dari Yolanda Store memiliki berbagai bentuk model dari mulai hewan, tumbuhan, hingga karakter kartun. Keunikan produk ini adalah bahan yang digunakan bervariasi. Tidak hanya menyediakan gantungan kunci yang terbuat dari benang polister, tapi juga yang terbuat dari benang kartun dan benang kartun susu. Pelanggan bahkan bisa mengkustom bentuk yang diinginkan dengan cara memberikan contoh gambar produk yang ingin dibuat. Selain itu, pelanggan juga bisa memilih warna sendiri. Analisis pasar. Target pasar dari Yolanda Store dimulai dari mulai anak-anak usia sekolah dasar, remaja hingga dewasa. Yolanda Store memilih segmen pasar dengan mengacu pada gaya hidup atau fashion konsumen. Rencana pasar. Dengan target anak-anak, kami biasanya memasarkan produk di sekitar tempat bermain anak-anak, juga di depan sekolah. Untuk pelanggan usia remaja dan dewasa, kami biasanya memasarkan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, hingga WhatsApp. Kami juga membangun hubungan
baik dengan pelanggan agar bisa memperoleh pelanggan yang loyal sehingga dapat membantu mempromosikan produk kami baik secara sengaja maupun tidak melalui mulut ke mulut. Struktur perusahaan. Struktur organisasi perusahaan. Di sini ada owner, yaitu Yolanda Cika, bertugas memimpin dan mengatur jalannya bisnis ini, memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas tiap kepala bagian. Manajemen operasional di sini ada Rina, menentukan standar kontrol kualitas produksi dan mengawasi jalannya produksi. Manajemen keuangan ada Rahmi Aulia, merencanakan, mengatur, dan mengoperasikan roda keuangan serta membuat laporan bertanggungjawaban. Manajemen pemasaran ada Elvina Tri, merencanakan perkembangan jaringan pemasaran dan merencanakan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar saat ini. Manajemen personalia ada Raihan, membantu memimpin dalam hal mengatur internal perusahaan seperti mengawasi kinerja karyawan dan konflik dalam perusahaan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elvi yang telah membacakan materi pertama. Selanjutnya itu pembaca materi kedua yang akan dibacakan oleh Saudari Rahmi Aulia. Kepada Rahmi, disilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang analisis SWOT. Strategi bahan baku untuk didapatkan bahan baku untuk didapatkan harga yang terjangkau dan dapat dikostum. Opportunity, masa pandemi sehingga pemerintah kontraktor masker meningkat. Masih sedikitnya penyedia produk lanjutan di sekitar perusahaan. Weakness, tingkat produksi yang masih rendah sehingga sulit memesan dalam jumlah besar. Stress, adanya pesaing yang memproduksi produk yang sama, meski sedikit masyarakat yang menyukai produk lanjutan dan banyaknya masyarakat yang lebih memilih produk dari pabrik karena lebih murah daripada produk buatan tangan. Strategi pemasaran. Produk, kualitas yang baik, selalu berinovasi dan mengikuti tren. People, pelayanan yang ramah, fast respon, dan beretitude. Price, harga yang terjangkau dari mulai 5.000. Promotion, melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Potongan harga 6% untuk pembelian di atas 150.000. Peralatan yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan rajut yaitu gunting, lem tembak, jarum rajut, jarum pentul, penanda rajutan, hakpen, dan meteran kain. Perlengkapan, benang rajut, gantungan kunci, kancing, mata boneka, ring bulat, korek api, kain tas, dakron, kunci magnet, dan lain-lain. Teknologi yang digunakan oleh Yellow Store untuk mempromosikan atau memperdagangkan produknya yaitu melalui Shopee, WhatsApp, dan Instagram. Lingkup kegiatan. Pertama, pembuatan rumus rajutan. Kedua, menyusun daftar bahan baku dan peralatan yang diperlukan. Ketiga, membeli bahan baku dan peralatan yang diperlukan.
Keempat, mulai merajut atau eksekusi produk yang nantinya dijadikan contoh atau sampel. Kelima, memposting hasil rajutan ke katalog atau ke akun online, yaitu @yolanstore, atau mempromosikan ke sosial media. 6, pemesanan dari pelanggan. 7, memproduksi pesanan pelanggan sesuai dengan contoh produk yang telah dibuat. 8, menerima pembayaran untuk sistem pre-order. 9, mendistribusikan ke pelanggan. 10, menerima pembayaran jika menggunakan sistem COD. 11, selesai. Anggaran. Laba rugi Yolanstore triwulan dari bulan Oktober, November, dan Desember 2021. Penjualan. Penjualan Yolanstore pada Oktober, November, dan Desember pada tahun 2021 yaitu 4.722 dikurangi beban variabel yang di dalamnya ada biaya bahan baku, biaya transportasi, dan biaya pengepakan yaitu sejumlah 1.626 yang margin kontribusinya yaitu 396.000 dikurang dengan beban tetap yaitu gaji karyawan 3 bulan yaitu 2.250.000 dan memperoleh laba operasi yaitu 846.000. Penjadwalan. Proses produksi dilakukan setiap Jumat sampai dengan Minggu dari jam 8 sampai dengan jam 14 atau jam 2 siang dengan target paling sedikit menghasilkan 10 gantungan kunci berukuran kecil dalam seharinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudari Rahmi yang telah menyampaikan materi kita pada hari ini. Baiklah, hanya ini hasil diskusi dari kelompok kami, terlebih dan terkurang. Kami mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.